Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK 2025 ya. Ini tentang penalaran umum ya. Bentuk soal seperti ini pasti keluar di UTBK 2025 nanti gitu ya. Langsung saja. Soal nomor 1. Junk food merupakan makanan yang rendah nutrisi, vitamin, dan mineral. Namun tinggi akan kalori, garam, gula, dan lemak gitu. Mengkonsumsi jarak junk food dalam jumlah yang berlebih dapat berdampak negatif pada kesehatan dan suasana hati. Pertanyaannya adalah, manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Oke, jadi di sini ada dua pernyataan gitu kan. Yang pertama adalah junk food merupakan makanan yang rendah nutrisi, vitamin, dan mineral. Gitu. Namun tinggi akan kalori, garam, gula, dan lemak. Terus di pernyataan kedua, mengonsumsi junk food dalam jumlah berlebih itu dapat berdampak negatif pada kesehatan dan suasana hati. Oke, kita cek satu persatu. Yang A ini, harga makanan junk food menjadi lebih mahal karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini di informasi dua pernyataannya, dua simpulan tidak menjelaskan harga makanan junk food ya. Berarti yang A ini jelas salah. Kalau yang B ini, jenis dari junk food mempengaruhi seberapa bahayanya makanan tersebut bagi tubuh. Ini juga salah. Yang B. Kalau yang C nih, banyak konsumen yang mengidap kolesterol tinggi karena mengkonsumsi junk food dalam jangka panjang. Ini masuk ya. Coba ini, terlalu banyak mengkonsumsi junk food tidak baik untuk kebugaran. Masuk. Oh, yang ini, banyak restoran Indonesia yang menyediakan junk food sebagai menu utama. Di sini tidak menjelaskan restoran ya, gitu. Tidak ada kata restoran. Berarti yang E bukan. Nah, kira-kira apakah yang C atau yang D? Gitu. Ini sama-sama simpulan yang masuk didukung. Coba kita cek yang C nih. Banyak konsumen yang mengidap kolesterol tinggi karena mengonsumsi junk food terlalu dalam jangka panjang. Menurut saya yang C ini kurang tepat ya gitu, karena di sini di pernyataan kedua ini hanya disebutkan mengkonsumsi junk food dalam jumlah yang berlebih dapat berdampak negatif. Coba kalau cek yang D ini, terlalu banyak mengkonsumsi junk food tidak baik untuk kebugaran. Nah, ini yang lebih mendukung gitu ya, yang paling didukung oleh bacaan tersebut gitu. Berarti harusnya jawaban yang tepat adalah yang delta, yang C salah. Oke, delta harusnya jawabannya ya. Gitu. Soal nomor 2. Udara yang baik adalah yang memiliki kualitas baik dan tidak mengandung unsur bahaya. Semakin baik kualitasnya, udara yang dihirup tidak akan membahayakan kesehatan tubuh. Sebaliknya, jika kualitasnya buruk, udara tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Oke. Jadi di sini di informasi soal udara yang baik itu kan tidak mengandung unsur bahaya. Tapi kalau udara yang tidak mengandung unsur bahaya dan tidak akan membahayakan tubuh. Tapi kalau kualitasnya buruk, udara tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup gitu. Nah, kira-kira yang paling mungkin gitu, yang paling mungkin menjadi asumsi untuk mendasari argumen di atas yang mana nih? Kualitas udara di pabrik sangat buruk. Ini tidak membahas masalah pabrik ya, gitu. Jelas yang A salah. Yang B nih, menanam pohon merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas udara. Tidak menjelaskan caranya gitu ya. Berarti tidak mungkin menjadi asumsi. Kalau yang C nih, tingkat kualitas udara mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Masuk ya, benar gitu. Kalau yang D ini, seluruh udara tidak ada yang menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Jelas salah. Yang E nih, udara tidak memiliki parameter baik dan buruk kualitas udara tersebut. Jelas salah. Ya udah, yang C jawabannya. Gitu. Oke, Caca jawabannya. Oke, soal nomor 3. Tubuh membutuhkan mineral untuk membantu proses metabolisme tubuh yang menjadi bahan baku kinerja enzim. Kebutuhan mineral seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, umur, dan faktor kesehatan secara umum. Manakah kesimpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Oke, jadi teman-teman kalau ketemu soal bentuk penalaran umum seperti ini, cukup baca aja informasinya. Di sini ada dua, karena ada dua pernyataan gitu kan ya. Ada pernyataan 1, ada pernyataan 2.
Gitu, ada dua pernyataan. Nah, kira-kira yang paling masuk akal dari informasi soal tersebut yang mana nih? Coba nih. Mineral yang dibutuhkan oleh manusia berbeda-beda. Ini masuk ya yang A ini gitu. Karena di sini ada kata kebutuhan mineral seseorang tergantung pada kebutuhan fisik. Tapi kita simpan dulu. Gitu ya. Coba yang B nih. Terdapat beberapa jenis mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Di informasi soal kebutuhan mineral seseorang tergantung pada seorang, ya bisa lah yang B ini gitu kan masuk ya. Kalau yang C nih, dosis mineral yang dibutuhkan oleh manusia sama saja, enggak salah ya, karena di sini kan tergantung pada kebutuhan fisik umur dan faktor gitu. Kurang tepat berarti yang C nih, tidak mendukung. Kalau yang ini terdapat beberapa fungsi lain dari mineral selain untuk bahan baku kinerja enzim. Tidak dijelaskan fungsi selain ini ya gitu, selain bahan baku kinerja enzim gitu ya. Berarti yang D ini salah. Yang ini terdapat beberapa jenis mineral yang dapat dimanfaatkan tubuh, masuk gitu. Nah, kira-kira yang paling didukung oleh bacaan tersebut yang mana nih? Coba kita baca kembali. Nah, tubuh membutuhkan mineral untuk membantu metabolisme tubuh. Kebutuhan mineral seseorang. Nah, ini ya. Kebutuhan mineral seseorang gitu. Kebutuhan mineral seseorang tergantung pada kebutuhan fisik gitu kan. Kebutuhan fisik, umur, dan juga faktor kesehatan. Artinya yang paling didukung ini gitu. Yang mana? Yang ini, yang A ya. Mineral yang dibutuhkan oleh manusia berbeda-beda, karena di sini kan kata kuncinya di sini, kebutuhan mineral seseorang gitu. Sedangkan yang B sama yang E ini menjelaskan tentang jenis mineral. Ya kan? Gitu. Sedangkan di informasi soal itu tidak menjelaskan jenis mineral. Ya udah yang alfa jawabannya. Gitu. Jadi cukup pahami informasi dari pernyataan tersebut gitu. Baru cocokkan dengan pilihan jawaban. Oke, yang A ya harusnya jawabannya. Soal nomor 4. Banyak ibu hamil yang masih ragu untuk mengonsumsi madu meskipun madu memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Menurut pakar kesehatan, madu aman dan baik untuk dikonsumsi ibu hamil karena nutrisi yang tinggi. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah argumen dari pakar kesehatan tersebut? Oke. Kalau yang artinya yang memperlemah itu di sini bertentangan gitu kan. Yang bertentangan dari pernyataan soal ya. Pernyataan soal gitu. Jadi kan di sini dijelaskan masih ragu untuk mengonsumsi meskipun memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Nah, ini ya. Gitu. Kesehatan madu aman dan baik untuk dikonsumsi ibu hamil karena nutrisi yang tinggi. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini yang memperlemah gitu. Artinya bertentangan dari pernyataan soal. Coba yang A ini. Sebagian madu lebah hutan mengandung bakteri dan yang berbahaya untuk janin. Nah, ini masuk ya. Gitu. Tapi kita cek dulu opsi yang lain. Coba yang B nih. Beberapa orang tua menyarankan putrinya yang hamil untuk mengonsumsi madu. Ini sejalan dengan informasi soal gitu ya. Berarti yang B ini salah ya, kurang tepat yang B ini. Sejalan dengan informasi soal. Coba yang C nih. Ibu hamil yang mengonsumsi asam folat lebih banyak dibandingkan ibu hamil mengonsumsi madu. Di sini tidak menjelaskan asam folat gitu ya. Gitu. Tapi apakah di sini memperlemah? Bentar. Ya berarti ini yang C salah ya. Gitu. Artinya bertentangan tidak sih gitu. Tapi hanya menjelaskan asam folat yang tidak dijelaskan di informasi soal gitu. Jadi belum memperlemah, bukan memperlemah gitu ya. Coba yang D nih. Sebagian ibu hamil berasa lebih bertenaga setelah mengkonsumsi madu. Ini tidak memperlemah justru ya kan. Ibu hamil, kalau yang E nih, ibu hamil dianjurkan untuk konsultasi ke dokter apabila ingin mengkonsumsi madu. Tidak ya, ini tidak memperlemah.
gitu. Berarti yang A jawabannya gitu ya. Harusnya jawaban yang tepat. Oke, alfa jawabannya. Harusnya. Soal nomor 5. Akhir-akhir ini penggunaan pape sedang tren di semua kalangan baik muda maupun tua. Pape menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kecanduan merokok. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah? Oke. Jadi yang memperlemah itu kan artinya yang bisa membahayakan kesehatan gitu. Kalau ini kan temanya tentang seputar kesehatan gitu. Kan tujuannya semua orang itu kan pasti akan ingin sehat gitu. Nah, yang memperlemah ini artinya yang kira-kira membahayakan gitu, yang membahayakan maksudnya ya. Yang membahayakan bagi tubuh seseorang. Ya. Gitu. Coba kita cek satu persatu. Penggunaan pape menurunkan tingkat pengguna narkotika. Ini tidak memperlemah, ya kan? Gitu. Karena kan narkotika itu kan sangat membahayakan gitu. Berarti tidak, artinya tidak bertentangan dari soal gitu. Bisa juga dikatakan sebagai memperlemah itu artinya bertentangan dari si soal. Kalau yang dua ini, pengguna pape merusak paru-paru. Iya, dong jelas memperlemah. Ya kan? Karena ini bertentangan dari soal di atas gitu. Oleh yang tiga ini, pape terbukti mampu menghilangkan kecanduan rokok. Tidak, ya. Itu tidak memperlemah. Adanya komunitas pape meresahkan masyarakat sekitar karena asap pape menyebabkan polusi udara. Iya, gitu. Oke, jadi seperti ini ya isi pernyataan memperlemah dan tidak memperlemah. Gitu. Yowes, sekian dulu video di kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru bergabung bersama kami, itu saran saya tonton. Atau lebih bagus tonton lebih sampai akhir ya. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau teman-teman ingin lulus UTBK 2025. Amin. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.